Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Hukum Newton. Firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai dengan 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ingatkah Anda dengan isi hukum Newton yang pertama? Setiap benda akan memiliki kecepatan yang konstan kecuali ada gaya yang resultannya tidak nol bekerja pada benda tersebut. Berarti jika resultan gaya nol, maka pusat massa dari suatu benda tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Contoh peristiwa sehari-hari yang sering kita jumpai, misalnya pada saat kita berdiri di dalam bus yang sedang melaju. Jika tiba-tiba bus direm, para penumpang akan terdorong ke depan. Contoh lainnya adalah kita akan sulit mengendalikan mobil atau motor yang sedang melaju dengan kencang. Sama halnya dengan iman orang percaya. Jangan biarkan kita hanya tinggal diam saja atau tidak melakukan apa-apa di dalam menanggapi amanat agung dari Tuhan Yesus. Kita harus terus setia melayaninya agar iman kita terus bergerak dan bertumbuh. Ibarat kendaraan bermotor yang sudah tidak pernah dipanaskan atau dipakai sama sekali dalam jangka waktu yang sangat lama. Cepat atau lambat pasti akan rusak, sehingga tidak akan berfungsi sama sekali. Begitulah halnya dengan orang percaya. Tidak cukup kita hanya percaya kepadanya, namun kita juga harus menunjukkan iman kita dengan perbuatan nyata. Perbuatan kita harus mencerminkan apa yang kita imani, serta mencerminkan kasih Tuhan yang kita wujudkan secara nyata kepada sesama. Suatu saat kita akan berjumpa dengan Tuhan di sorga dan akan dimintai pertanggungjawaban sebagai orang percaya saat kita berada di bumi. Apa yang sudah kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita memang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan? Iman kita bukan hanya ditunjukkan dengan rajin pergi ke gereja atau beribadah. Kasih kita kepada Tuhan dan sesama bukan dilihat dari sudah berapa banyak atau seberapa sering kita memberikan persembahan buat Tuhan dan sesama. Iman dan kasih kita ditunjukkan dengan kesetiaan mengiring Tuhan apapun keadaan yang kita hadapi. Mungkin di antara kita saat ini ada yang merasa letih atau mungkin merasa bahwa semua pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan sia-sia saja. Orang di sekitar kita memandang rendah apa yang kita kerjakan. Percayalah, Tuhan melihat kesungguhan hati dan semangat kita di dalam melayaninya. Manusia tidak bisa mengukur kedalaman hati bahkan kesungguhan hati kita di dalam melakukannya. Tetaplah setia dan giat di dalam melakukan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita sekarang. Apapun yang kita lakukan, sekalipun itu kita lakukan di dalam keterbatasan keadaan kita, semua akan berkenan di hadapan Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang senantiasa mencukupkan. Itulah yang akan memampukan kita untuk melakukan yang terbaik baginya.
Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang akan bertanggung jawab melengkapi dan menuntun kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, teguhkan aku di dalam menjalankan tugas dan panggilan-Mu kepadaku, meski badai apapun menerjang di hadapanku, dan di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Does Jesus care when my heart is pained too deeply for mirth and song? As the burdens press and the cares distress and the way grows weary and long. Oh yes, He cares. I know He cares. His heart is touched with my grief. When the days are weary, the long nights dreary, I know my Savior cares. Does Jesus care when my way is dark with a nameless dread and fear? As the daylight fades into deep night shades, does He care enough to be near? Oh yes, He cares. I know He cares. His heart is touched with my grief. When the days are weary, the long nights dreary, I know my Savior cares. I know He cares. I know He cares. I know He cares for me.